Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Monica. Hari ini saya akan mengulas buku yang berjudul Tiba Sebelum Berangkat. Buku ini ditulis oleh Faisal Odang. Kalau teman-teman melihat toko buku atau teman-teman pas membeli buku, apakah teman-teman menemukan banyak buku-buku yang berasal dari penulis-penulis yang ada di Indonesia Timur? Mungkin tidak banyak ya. Nah, oleh karena itu, saya percaya bahwa sudah saatnya industri perbukuan atau penerbitan memberikan kesempatan yang sama atau yang luas kepada penulis-penulis dari Indonesia Timur untuk mempromosikan buku-buku dan tulisannya. Oke, kita kembali membahas buku ini. Nah, saat membaca buku ini, saya dibawa kembali oleh Faisal Odang untuk belajar mengenai sejarah Indonesia. Secara spesifik di dalam buku ini, Faisal Odang menceritakan tentang DITII, Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia yang ada di Sulawesi Selatan pada tahun 1950-an. Pada saat itu, tentara Indonesia membantai, membunuh, mengejar simpatisan DITII yang bersembunyi di Sulawesi Selatan. Tokoh utama dalam buku ini adalah seorang bisu, namanya Bisu Rusmin. Nah, bisu kalau di Sulawesi Selatan itu merupakan tokoh adat yang disegani oleh masyarakat. Bisu ini tidak mengidentifikasikan diri mereka sebagai laki-laki, tapi fisik mereka adalah laki-laki. Jadi bisu ini kalau dalam konsep budaya di Sulawesi Selatan merupakan jenis kelamin yang ketiga setelah laki-laki dan perempuan. Bisu Rusmi, tokoh utama dalam buku ini menceritakan mengenai kisah hidupnya yang begitu kelam, yang entah bagaimana ia bisa melalui kekejaman yang begitu membekas di dalam hidupnya sampai akhir hayatnya. Di dalam buku ini ada juga cerita manusia-manusia yang berakhir menyedihkan di tangan para tentara-tentara Indonesia. Selain itu, yang menarik dari buku ini adalah cerita mengenai orientasi seksual. Tokoh Pata di dalam buku ini merupakan asisten atau pembantu Bisu Rusmi atau yang disebut sebagai Toboto, yang kemudian apabila dikehendaki akan menjadi pengantin dari bisu. Pata banyak menemukan kegelisahan dan pertanyaan mengenai perasaannya sendiri kepada Bisu Rusmi dan perasaannya sendiri sebagai seorang laki-laki. Dan kita tahu sendiri bahwa topik orientasi seksual ini sangat jarang dibahas di dalam perpustakaan populer, dalam literasi populer yang ada di Indonesia, dan belum merupakan menjadi topik yang umum untuk diperbincangkan secara terbuka. Teman-teman, saya akan membaca sebuah kutipan yang menarik yang saya sukai dari buku ini. Hari ini pasti beda dengan besok dan lusa, nak, kata Puang Matua Rusmi sambil mengunyah sirih. Tetapi penderitaan selalu sama saja dari masa ke masa. Selamat membaca, selamat terinspirasi. Terima kasih.